Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini ada kisah menarik dari Masnawi keempat, dari baris 2202 sampai 2285. Ini adalah kisah, begitu kata Rumi, wahai yang keras kepala, tentang sebuah danau yang di dalamnya terdapat 3 ikan besar. 3 orang nelayan pernah melewati tepi danau. Mereka melihat ada banyak ikan besar di dalamnya. Itulah mangsa kita, bisik mereka satu sama lain. Mereka pun bergegas membawa jala mereka. 3 ikan besar di dalam danau itu melihat apa yang dilakukan oleh para nelayan. Mereka tahu apa yang dimaksudkan para nelayan itu. Mereka tahu nelayan itu akan menangkap mereka, memanggang dan memakan daging mereka. Ikan pertama, ikan yang paling cerdas, memutuskan untuk bermigrasi, meskipun itu akan menjadi perjalanan yang sulit dan melelahkan. Kabur aja dulu, begitu kata ikan yang pertama. Ini ketetapanku. Saya tidak akan minta saran dari siapapun, karena saya yakin semua akan mencoba melemahkan tekad saya untuk kabur aja dulu. Mereka terlalu mencintai rumah mereka, dan kelesuan serta ketidaktahuan mereka mungkin akan mempengaruhi saya juga. Ikan pertama yang cerdas ini berhati-hati, kemudian berenang menjauh dari danau itu menuju muara. Dia meninggalkan rumah bahaya dan menuju lautan cahaya. Ikan pertama itu pergi dan menemukan jalan ke laut. Baginya, dia memilih jarak dan tujuan yang luas sebagai tujuan akhirnya. Ikan pertama memilih jalan kabur aja dulu. Ikan kedua menyadari sahabatnya telah pergi. Sahabatnya itu sahabat yang pintar. Dia tahu sahabatnya memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran yang matang. Tetapi dia berkemauan lemah. Oh, sahabatku telah pergi jauh ke laut dan sekarang terbebas dari kekhawatirannya. Teman baikku telah pergi ke laut, teman baikku telah meninggalkanku. Tapi aku tak akan memikirkan hal yang sama. Aku tak mau melakukan hal yang sama dengan sahabatku. Perjalanan menuju laut sangat lelah dan jauh. Tapi apa yang harus kulakukan? Ikan yang kedua itu kemudian memilih untuk berpura-pura mati. Saya, kata ikan yang kedua ini, akan mengapung dengan perut di atas permukaan air dan berpura-pura mati. Saya akan membuat diriku menyatu dengan air ini. Berpura-pura mati sebelum benar-benar mati berarti aman dari bahaya. Lalu ikan kedua berpura-pura mati dengan cara seperti itu. Dia membalikkan badannya ke atas air. Kemudian air membawanya mengapung mendekati para nelayan-nelayan itu. Nelayan itu melihat, oh lihat ada air, tetapi dia sudah mati. Oh tidak, ikan itu sangat gemuk, tetapi dia sudah mati dan tidak bisa dimakan. Ikan yang kedua ini mendengar apa yang dikatakan nelayan itu. Dia sangat girang. Dia berpikir, trik ini berhasil. Jadi saya sekarang aman dari tangkapan mereka. Kemudian salah seorang nelayan itu memegang ikan itu, meludahinya dengan jijik dan melemparkannya ke pantai. Sialan, kalaulah ikan ini hidup tentu sangat nikmat untuk dimakan. Ketika nelayan-nelayan itu mengalihkan perhatiannya, ikan yang kedua berguling-guling terus-menerus sampai akhirnya menyelinap kembali ke dalam air dengan tenang dan lolos. Sementara itu ada ikan ketiga yang bodoh. Dia tidak mau memilih jalan pertama dan yang kedua. Dia merasa tubuhnya cukup kuat dan lincah untuk menghindari jerat jaring nelayan itu. Ia melompat keluar dari air, melompat ke kiri dan ke kanan, mencoba menyelamatkan diri dari jaring dengan usahanya sendiri. Nelayan itu terus-menerus berusaha. Ikan yang ketiga terus-menerus juga menghindar dari jeratan itu. Kebodohannya sendiri telah menyediakan tempat baginya di dalam api neraka. Tak lama kemudian, ia
tertangkap jaring itu, ia ditusuk, dipanggang di atas api. Pada saat ia dipanggang di dalam api, suara akal sehat memanggilnya dan berkata, "Tidakkah ada peringatan yang datang kepadamu?" Kemudian dari dalam dirinya ia menjawab, "Ya benar, peringatan telah datang, tetapi aku tetap lalai." Sahabat, 3 jenis ikan itu adalah kita. Ada yang kabur aja dulu untuk kemudian balik lagi dalam kondisi siap. Yang kedua, ada yang menyadari jalan yang benar tetapi lemah memiliki keinginan. Dia mungkin selamat, tetapi pada waktunya nanti dia akan terkena jaring malapetaka. Yang ketiga adalah orang yang bodoh, yang mengandalkan kecakapan fisiknya. Ia tertangkap, dan pada saat ia mengalami penderitaan, dia akan menyesal. Tetapi penyesalannya tidak akan berarti karena ia sudah tertangkap dan masuk ke dalam neraka. Kalau sahabat cermat, pernyataan ikan itu adalah kutipan dari Al-Quran. Konon orang-orang yang masuk neraka ketika mengalami penderitaan, dia akan ditanya oleh malaikat, "Tidakkah ada peringatan sebelum ini padamu?" Dan orang-orang di dalam neraka itu menjawab, "Ya ada, peringatan itu ada sampai padaku, tetapi aku lalai." Jangan-jangan kabur aja dulu adalah cara yang tepat untuk juga keluar dari situasi Indonesia yang gelap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.